Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Di One Piece chapter sebelumnya, kita mendapatkan cerita yang seru mengenai Luffy yang akhirnya memiliki haki yang dikatakan setara dengan para Yonko. Sebuah haki raja yang ketika bertubrukan bisa membelah lawan. Sehingga kali ini, kami ingin membicarakan mengenai One Piece chapter terbaru, yakni One Piece chapter 1027. Kira-kira bagaimanakah keseruannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1027 memiliki judul Bahaya di Luar Imajinasi. Ada yang menarik seputar cover chapter kali ini. Di sini kita melihat Goldie Roger yang berlari karena mencoret-coret wajah singa, yang mana Roger berlari sambil tertawa dan melinangkan air mata. Haha, cukup kocak tingkah bapak-bapak yang satu ini. Di lembaran pertama chapter ini, kita melihat Nekomamushi yang sedang duduk dan sudah kembali ke wujud normalnya. Carrot memeluk Nekomamushi dan Wanda sedang berjalan mendekati Nekomamushi. Di sini kita juga digambarkan Perospero yang tergeletak dengan kondisi bibir yang keluar. Nekomamushi berkata, "Hati-hati, bisa saja kamu berubah ke dalam wujud sulong lagi karena bulan muncul lagi di langit." Dan kita digambarkan Onigashima yang terbang di langit dan awannya benar-benar terbelah hingga bulan pun kelihatan. Yamato yang melihat langit pun berkata, "Aku membacanya dalam jurnal milik Oden Kozuki. Ketika Roger dengan Shirohige bentrok, langitnya menjadi terbelah. Dan hasil bentrokan Luffy dengan Kaido ini begitu dahsyat. Kita diperlihatkan banyak sekali batu-batu yang berjatuhan, bangunan retak, hancur dan sebagainya. Dan tiba-tiba Yamato berdarah di dahinya. Yang ternyata alasan kenapa Yamato berdarah di dahi adalah karena serangan Raimei Hekkei dari Kaido. Meski Yamato sudah bertahan, ternyata tidak mungkin untuk menahan seluruh serangan Raimei Hekkei. Selanjutnya Luffy menyuruh Yamato untuk membantu Momonosuke. Dan Momonosuke yang berada di tepi pulau itu merasa seperti agak ketakutan. Momonosuke belum tahu cara untuk terbang dengan baik dan benar. Yang kemudian Yamato lompat ke dahi Momonosuke. Sementara itu, Kaido dalam mode hybridnya melompat ke arah Momonosuke bersiap untuk melakukan serangan. Dan Yamato menahan serangan Kaido menggunakan kanabonya. Sedangkan Luffy mengikat leher Kaido. Luffy di sini berteriak, "Ya mau!" Sedangkan Yamato langsung berkata, "Aku mengerti, kamu ingin melawannya sendirian." Yang kemudian Luffy tersenyum lebar dan berkata, "Ya." Momonosuke pun jatuh dari Onigashima dan Momonosuke belum tahu bagaimana caranya terbang. Di sini Yamato yang mengetahui seluk-beluk seekor naga memberitahu Momonosuke bahwa seekor naga tidak terbang, melainkan berjalan di langit. Yang akhirnya secara sekejap Momonosuke mampu berjalan di langit menggunakan awan kinton yang dibuat oleh seekor naga. Sementara itu Momonosuke serta Yamato melihat dengan jelas bahwa Onigashima terlihat tidak stabil. Yamato tidak yakin bahwa kekuatan Kaido mulai melemah. Dan melihat Onigashima seperti ini, Momonosuke berinisiatif untuk menggunakan kepalanya demi menahan Onigashima. Momonosuke bertekad untuk tidak membiarkan Onigashima menyentuh ibu kota bunga. Sedangkan dari Yamato, Yamato begitu mengerti kondisi ini. Yamato mengatakan pada Momonosuke bahwa dengan cara menahan dengan kepala seperti ini tidak akan berdampak apa-apa. Dan kita tidak punya waktu, setidaknya 5 menit lagi Onigashima akan sampai di ibu kota. Lalu Yamato menemukan solusi bahwa untuk menghentikan pulau ini adalah dengan cara mendorongnya dengan awan api yang lebih kuat. Dan di sini Momonosuke berkata, "Tidak, aku tidak memiliki kekuatan yang seperti itu. Aku tidak memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Kaido." Tapi di sisi Yamato, Yamato percaya bahwa Momonosuke bisa melakukannya. Kondisi berbahaya kini sedang dihadapi oleh Wano Kuni, karena jika Onigashima tidak mendarat dengan baik di ibu kota, atau katakanlah Onigashima jatuh di ibu kota bunga, maka akan memakan banyak korban jiwa. Sedangkan di Wano Kuni juga memiliki banyak sekali senjata serta bahan peledak. Saat ini pulau Wano Kuni bagaikan bom raksasa. Jika pulaunya jatuh, baik musuh maupun sekutu sama-sama akan musnah. Hoho,
Mendengar Yamato menjelaskan seperti itu, si bocah cengeng Momonosuke malah berniat untuk memperingatkan Monkey D. Luffy. Dan Yamato langsung memukul Momonosuke dengan kanabonya dan memarahinya. Yamato berkata bahwa Luffy kini telah memikul beban di seluruh punggungnya. Dirinya bertarung sendirian. Dan ya, di momen ini ketika Momonosuke berkata kita harus memperingatkan Luffy, kami teringat akan karakter Dennis dari Adit Sopo Jarwo. Ya, banyak dari kita yang sudah tahu betapa bebannya Dennis di serial tersebut. Mari kita berdoa agar Momonosuke tidak menjadi beban seperti Dennis ini. Selanjutnya, kita diceritakan mengenai apa yang terjadi di lantai pertunjukan. Kita melihat King menggunakan serangannya yang menyerang ke sana kemari. Ia tidak memperdulikan kawan maupun lawan, yang akhirnya banyak dari sekutu maupun musuhnya terkena dampak dari serangan King ini. Kita juga diperlihatkan wujud hybrid dari King, yang menurut kami agak aneh. Serangan King juga berhasil membuat Zoro terpental hingga menembus dinding. Dan ini sangat lucu, Zoro terpental hingga ke hadapan Franky, dan Franky langsung menawarkan bantuan pada Zoro. Namun Zoro mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Di sini kita juga melihat Queen yang protes kepada King, menyuruh King untuk menghentikan serangan sembarangannya karena serangan King hampir membelah pantat Queen. Haha, lucu sekali. Dan respon King di sini, sayang sekali aku tidak memotong lehermu. Ya, di sini para antek-antek juga ada yang berkomentar, pemburu bajak laut Zoro berhasil memotong topeng milik King. Jadi wajar jika dia semarah ini, karena tidak ada yang tahu bagaimana wajah asli King. Di sisi Zoro, Zoro mengatakan pada Franky untuk segera menjauh dari tempat ini, yang mana Franky langsung berkata, "Semoga kau berhasil." Selanjutnya, King melompat ke arah Zoro dengan kecepatan yang tinggi, menggunakan teknik serangan bernama Tankyudon, dan Zoro menggunakan teknik Santoryu Ui Toragari. Serangan Zoro dan King pun berhentakan. Namun serangan King terlalu kuat. King sampai-sampai mendorong Zoro keluar dari pulau Onigashima. Jika Zoro tidak bereaksi dengan cepat, dirinya mungkin akan langsung jatuh dari pulau. Namun Zoro bereaksi dengan baik dan berhasil loncat ke tepi pulau Onigashima lagi. Kita melihat wajah King yang sebetulnya masih tertutup. Namun di sini kita bisa melihat rambut King yang berwarna putih. Sejujurnya sisiran ke belakang seperti ini mengingatkan kami pada karakter Hitetsu. Zoro di sini tidak akan memaafkan King jika dirinya mati bukan karena pedang. Sedangkan King juga berkata bahwa dirinya tidak akan memaafkan Zoro. One Piece chapter 1027 selesai sampai di sini, dan minggu depan tidak libur. Di chapter yang penuh teka-teki mengenai King ini kami menjadi kepikiran, kira-kira apa yang akan terjadi jika ada orang yang memecahkan topeng milik Hitetsu? Apakah dirinya akan semarah King juga? Namun hal serupa pernah kita alami di Artwork Cake Island. Katakuri tidak ingin orang-orang mengetahui wajah aslinya, sehingga ketika wajahnya terbongkar atau lebih tepatnya mulutnya, dirinya akan menghajar baik kawan maupun lawan. Terutama orang-orang yang tahu wajah Katakuri akan langsung dihabisi oleh Katakuri. Wajah King terlihat memiliki corak tato di atas matanya. Ia juga memiliki warna kulit agak gelap, yang mana ini mengingatkan kami pada suku Shandia. Sekarang mari kita coba pikirkan, apakah orang-orang yang memiliki sayap sudah dari dulu tinggal di Pulau Jaya atau bagaimana? Fakta menarik, kita diberi keterangan pasti mengenai Pulau Jaya adalah tanah kelahiran dari suku Shandia sejak 400 tahun yang lalu. Dan dari perkataan Shirohige mengatakan bahwa dahulu kala sebelum Marejoa berdiri, di sana berdiri kerajaan dewa. Ya, dan kira-kira apakah terjadi pergeseran tanah kelahiran dari suku Lunarian ini? Mungkin ini agak membingungkan karena ini masih pemikiran kasar. Kami akan sempurnakan di video khusus jika ada waktu. Tapi intinya, ingatkah Nakama pada kasus Amatsuki Toki? Toki dikatakan terlahir dari masa lalu yang jauh. Bahkan secara fakta dirinya lahir 830 tahun yang lalu. Namun di pertemuan pertamanya dengan Oden Kozuki, ia memiliki impian ke Wano Kuni. Padahal di zaman sekarang keluarga Amatsuki ada di Wano Kuni. Sehingga kok bisa ketika Toki bertemu dengan Oden, dirinya tidak berada di Wano Kuni. Sehingga kami pikir di masa lalu terjadi pertikaian yang berat
sehingga mengharuskan Wano Kuni berpindah tempat dari tempat yang seharusnya. Wano Kuni yang sekarang kita lihat, keenam klan yang ada di Wano Kuni sekarang juga bisa jadi adalah akibat dari tindakan yang berkaitan dengan masa lalu. Wano Kuni juga dikatakan oleh Oden Kozuki menutup diri dari dunia luar karena berlindung dari sebuah kekuatan yang besar, yang sepertinya kekuatan besar yang dimaksud adalah pemerintah dunia. Sekarang kita ke kasus Lunarian. Jika Lunarian pernah tinggal di Red Line, kira-kira apa yang akan mereka lakukan agar ras mereka tidak binasa? Karena tanah aslinya yakni kerajaan dewa di Red Line sudah tiada, kami pikir Lunarian menyelamatkan diri dan akhirnya berada di Pulau Jaya. Seiring berjalannya waktu, Pulau Jaya berubah menjadi tanah kelahiran mereka yang baru. Dan karena suatu alasan, mereka mengubah nama ras mereka dari Lunarian menjadi Shandia. Mungkin ini terdengar ngarang sekali. Kami akui ini terdengar konyol. Jadi sepertinya kami akan buat video khusus. Inti videonya akan membahas apakah Lunarian dan Shandia itu sama, dan kemana perginya suku Lunarian yang tersisa. Ya, kami pikir kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah mengenai pemikiran kami yang masih kasar ini. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.